Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Mayasari. Saya merupakan mahasiswi dari Departemen Pendidikan Sejarah FKUSK. Saat ini saya berada di Masjid Tuha Indrapuri akan mewawancarai seorang pembicara atau juru pelihara di Masjid Tuha Indrapuri yang bernama Bapak Iswandi. Kali ini saya berkesempatan untuk hadir dan berwawancara bersama Bapak saya berkenalkan diri Pak. Ya, beliau merupakan seorang juru bicara, merupakan juru pelestari yang ada di Masjid Tuha Indrapuri ini. Baik Pak, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit tentang Masjid Tuha Indrapuri ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bolehkah Bapak bercerita sedikit tentang sejarah berdirinya Masjid Tuha Indrapuri ini dan siapa pendirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau benteng ini sebelumnya Islam, ini sebelumnya Islam, ini merupakan benteng Hindu. Artinya orang Hindu sebelum Aceh ini, orang Hindu Aceh ini sebelumnya dia beragama Hindu animisme. Kemudian masuknya Hindu dari wilayah Asia, artinya India, mereka tidak mau bersatu antara dua kerajaan, satu yang besar dan satu kerajaan kecil. Kemudian oleh kerajaan besar ini diperangilah mereka. Jadi kerajaan kecil ini mereka kalah. Mereka sudah kalah. Mereka karena dikejar dari negerinya sendiri, mereka kemudian dia berlayar sehingga bersandarlah di daerah Aceh ini. Kemudian mereka memasuki wilayah Indrapatra. Tahu Indrapatra? Tahu Pak. Di Indrapatra, kemudian di sana oleh masyarakat Aceh ini, artinya minta ditahan semuanya sebelum mereka memasuki ke wilayah Aceh ini. Kemudian mereka bertanya, untuk apa kamu masukkan ke wilayah kami? Kami hanya dikejar oleh negerinya sendiri karena kami sudah kalah perang di negerinya sendiri. Makanya kami berlayar sehingga kami masuki daerah Aceh ini. Boleh kamu masuki daerah kami ini, asal jangan mencari permusuhan ataupun permasalahan dengan rakyat kami. Diizinkan masuk oleh orang Aceh karena orang Aceh dulunya beragama Hindu animisme. Kemudian mereka disatukan seluruhnya wilayah Aceh ini menjadikan satu agama Hindu. Itu pada abad ke-6 yang didirikan, mereka berlayar itu yang bernamanya dengan mereka itu sebagai ratunya Ratu Arsya. Itu pada abad ke-6 Masehi. Yang mendirikan benteng ini itu sebelum Islam. Benteng ini didirikan oleh orang itu. Kemudian mereka melihat dari Indrapatra hingga turun ke daerah sini. Disinilah dilihat daerahnya cukup bagus, cukup aman, jauh dari laut. Karena keliling benteng ini dulunya adalah sungai. Kemudian mereka membutuhkan air. Jadi dilihat keliling di sungai, dibangunlah di sini ada daerahnya tinggi, jadi aman untuk mereka. Bangunlah benteng. Baik, jawaban yang sangat bagus ya dari Bapak. Tadi sudah dijelaskan bagaimana asal muasal sampai hingga berdirinya Masjid Tuha Indrapuri. Abad. Di sini sudah dijadikan tempat ibadat mereka. Kemudian dua lagi mereka membuat benteng, yaitu Indrapatra dan Indrapura. Indrapura sekarang sudah ada lagi, sudah laut. Kalau Indrapura, kalau sekarang daerah Ujung Pancu atau Ablen. Itu tiga benteng ini sama jarak, sama jauh. Makanya sesudah mereka membuat dua benteng ini sebagai pertahanan di pinggir laut, itu dijaga
luar benteng ini di sini tempat ratunya. Kemudian abad demi abad, 1 abad mereka berkuasa di Aceh ini, masuklah Islam ke Aceh melalui Pasai. Dari Pasai mereka, di dulunya orang Aceh ini beragama Hindu, kemudian mereka untuk mengambil bagaimana caranya untuk memasuki Islam. Kemudian orang Aceh ini dilihat dari segi penampilan orang dari Persia ini, mereka bagus, katanya bermartabat, berakhlak. Jadi orang Aceh ini masuk masuknya Islam. Dan Pasai mereka turunkan ke sini karena ini pusat kotanya, turunlah ke sini sehingga akhir abad ke-8 dibangunlah 2 masjid itu oleh orang dari Arab ataupun orang Aceh yang sudah memasuki Islam. Masjid yang pertama yaitu di Madai, dekat Kolam Madai. Kemudian sekarang nggak ada lagi, cuma tinggal pondasinya saja. Kemudian ini yang kedua, itu pada abad ke-8 Masehi. Itu yang dipimpin oleh orang Aceh dan orang Arab itu ataupun dari Persia. Oke, baik, sudah sangat jelas pemaparan dari Bapak tadi mengenai berdirinya masjid ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja nilai sejarah dan budaya yang terkandung di Masjid Tuha Indrapuri ini? Kalau masalah sejarah ini yang masih tinggal, yang pertama adalah benteng, yang kedua adalah masjid. Itu dulunya masjid ini beratap rumbia, kemudian sudah dirubah itu pada abad ke-19. Sekarang itulah yang masih dijaga oleh orang Aceh, sehingga oleh pusat pun sudah dijaga nilai sejarahnya. Baik, pemaparan jawaban yang kedua itu sangat luar biasa ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran Masjid Tuha Indrapuri ini dalam kehidupan masyarakat sekitar? Kalau peran masjid ini dulunya tempat musyawarah pada ulama-ulama itu. Kemudian di samping mereka musyawarah ini, mereka juga mengembangkan Islam, sehingga dia mengeluarkan seluruh ulama-ulama ini yang berada di Aceh ini ke luar daerah ataupun ke seluruh Nusantara. Kemudian mereka kembangkan Islam di sini. Masjid ini sebagai pundak ataupun tempat yang bersejarah, tempat yang paling aman dan yang paling bagus di daerah Aceh ini. Sangat luar biasa ya jawaban dari Bapak tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kita kepada Bapak. Apa harapan dari Bapak sendiri untuk Masjid Tuha Indrapuri ini di masa yang akan datang? Kalau masjid ini harus dilestarikan, masjid ini kemudian harus dijaga dan dirawat dengan baik.